Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini, mahasiswa UIN STS Jambi, jurusan Sistem Informasi semester pertama, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul hardware ataupun perangkat keras. Sebelum masuk ke pengertian perangkat keras, ada baiknya kita mengetahui apa saja yang ada di dalam sistem komputer. Pada sistem komputer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Untuk hardware ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Untuk software terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem informasi dan program aplikasi. Dalam sistem informasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Noveli, Windows, Union atau Linux, dan Mac atau OS. Untuk program aplikasi ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aplikasi perkantoran, database, programan, dan desain grafis. Untuk brainware juga terdapat 4. Yang pertama ada manajer EDP, analisis sistem, programmer, dan operator. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Kita masuk ke dalam hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Maksudnya peralatan yang secara fisik dapat kita lihat, kita pegang ataupun kita pindahkan. Untuk hardware ini, untuk berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama input device atau unit masukan, process device atau unit pemrosesan, output device unit keluaran, backing storage atau unit penyimpanan. Yang terakhir ada peripheral atau unit tambahan. Pertama kita masuk ke input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang kita perlukan. Selanjutnya input device ini umumnya digunakan personal komputer atau PC, adalah keyboard dan mouse, joystick, touch panel, dan mikrofon. Berikutnya data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Input device berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi 2, yaitu peralatan input langsung dan peralatan input tidak langsung. Untuk peralatan input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses, contohnya seperti keyboard, mouse, touch screen, dan lain-lain. Selanjutnya peralatan input tidak langsung yaitu input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses, contohnya seperti punch card, disket, dan hard disk. Contoh-contoh dari input device, yang pertama ada keyboard, selanjutnya mouse, touchpad, like pen dan graphic page, selanjutnya ada joystick dan gamer's pedal, barcode, scanner, kamera digital, dan yang terakhir ada mikrofon dan headphone. Yang kedua kita masuk ke proses device atau unit pemrosesan. Proses device adalah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data atau perintah yang diberikan input, dan proses device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Proses device ini juga berfungsi sebagai alat proses komputer.
yang diperintahkan oleh input, karena sebuah komputer tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada proses device seperti prosesor yang akan memproses dari mouse dengan menggerakkan sensornya sehingga akan tampil dalam layar monitor. Kursor bergerak sesuai gerakan dari sensor mouse. Contoh dari proses device atau unit pemrosesan yang pertama ada power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Ketiga ada kartu grafis atau PGA. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi Anda. Yang terakhir ada motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling berhubungan. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis dan perangkat keras lain dihubungkan. Yang ketiga ada output device atau unit keluaran. Output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Hasil pemrosesan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, image, suara, dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Contoh dari input device yang pertama ada monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarnya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Yang kedua ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Selanjutnya ada speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektronik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang keempat ada backing storage atau unit penyimpanan. Perangkat keras ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data informasi dan program secara permanen agar dapat dikembalikan oleh komputer setiap kali dibutuhkan. Contohnya seperti hard disk
Hard disk terbuat dari lempengan atau piringan yang dilapisi dengan material yang dapat dimagnetik pada kedua sisinya. Selanjutnya ada floppy disk, CDR atau CDRW. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk adalah sebuah media penyimpanan yang mampu menyimpan berbagai format data yang dapat menyimpan walaupun tidak dialiri daya listrik. Selanjutnya ada unit tambahan atau modem. Modem merupakan singkatan dari dua kata, yaitu modulator dan demodulator. Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi. Sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Yang selanjutnya ada unit tambahan atau sound card. Sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Yang terakhir ada unit tambahan atau TV tuner, Bluetooth, USB card, webcam, dan memory card. Baiklah, itulah materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.